Perkenalkan, nama saya Asa Laura. Saya dari 11 Step 2. Di sini saya akan menuntaskan tugas PPKN saya, yaitu remedial, yang akan menjelaskan tentang sistem perlindungan tenaga kerja di Indonesia. Mula-mula, menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan, yang menjelaskan bahwa ketenagakerjaan adalah segala hal yang berkaitan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu untuk melakukan pekerjaannya guna menghasilkan barang jasa untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri maupun kebutuhan orang lain. Perlindungan tenaga kerja adalah salah satu bentuk integral dari salah satu bentuk pembangunan nasional yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengangkat harga diri tenaga kerja serta untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera serta merata, baik itu dalam bentuk material dan maupun spiritualnya. Menurut Suepomo, perlindungan tenaga kerja ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, perlindungan ekonomis. Perlindungan ekonomis adalah perlindungan yang diberikan kepada tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup. Hal tersebut sudah mencakup kepada tenaga kerja yang sudah tidak mampu untuk bekerja di luar kemampuan dirinya sendiri. Yang kedua, perlindungan sosial. Perlindungan sosial adalah perlindungan yang diberikan kepada tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja dan perlindungan hak untuk mengikuti organisasinya. Yang ketiga, perlindungan teknis. Perlindungan teknis adalah salah satu perlindungan yang diberikan kepada tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan saat bekerja. Klasifikasi tenaga kerja terbagi menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan penduduknya. Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk di Indonesia yang mampu untuk bekerja dan sanggup untuk bekerja, di mana meskipun tidak ada permintaan untuk bekerja. Dalam undang-undang, mereka yang terkelompokkan menjadi tenaga kerja adalah mereka yang berumur dari 15 sampai 64 tahun. Bukan tenaga kerja adalah mereka yang tidak mampu untuk bekerja meskipun ada permintaan bekerja. Menurut undang-undang sendiri, orang yang terkelompokkan menjadi bukan tenaga kerja adalah orang yang berada di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Yang kedua, berdasarkan batas kerja. Berdasarkan batas kerja ini angkatan kerja adalah penduduk usia produktif di mana berusia 15 sampai 64 tahun yang memiliki pekerjaan. Bukan angkatan kerja adalah mereka yang tidak mampu untuk bekerja di mana masih menempuh pendidikan, mengurus rumah tangga, dan lain sebagainya. Yang ketiga, berdasarkan segi keahlian atau kualitas dan pendidikannya. Yang pertama, tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara sekolah atau pendidikan formal dan non-formal. Yang kedua, tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian atau kemampuan dalam bidang tertentu melalui pengalaman pekerjaan, di mana hal ini dibutuhkan latihan secara terus-menerus untuk menguasai kemampuan tersebut. Yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja yang tidak memiliki tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaganya sendiri. Keselamatan kerja dan kesehatan kerja perlu diperhatikan karena pekerja itu merupakan salah satu penggerak dalam perusahaan. Keselamatan kerja ini adalah salah satu bentuk usaha atau memberikan jaminan kondisi kerja yang aman kepada semua karyawan, di mana dapat mencegah kecelakaan, kecacatan, ataupun kematian saat bekerja, dan serta melindungi sumber daya manusia. Kesehatan kerja adalah
kondisi optimal atau maksimal dengan menunjukkan keadaan yang sehat untuk mendukung terlaksananya kegiatan untuk bekerja. Yang ketiga, landasan hukum perlindungan tenaga kerja di Indonesia. Landasan hukum perlindungan tenaga kerja di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu instrumen hukum nasional dan instrumen hukum internasional. Instrumen hukum nasional ada 3 undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dan yang kedua Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999, dan yang ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002. Yang kedua, instrumen hukum internasional. Instrumen hukum internasional terbagi menjadi dua. Yang pertama, Konvensi ILO Nomor 105 Tahun 1999 tentang penghapusan sistem kerja paksa. Yang kedua, Konvensi ILO Nomor 185 Tahun 2000 tentang pelanggaran dan penghapusan segala bentuk pekerjaan terburuk kepada anak. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.